Kok mau tanya dong, gimana caranya supaya dapat prospek yang cepat dan ya yang cepat Bagus. deh dan bagus ah. Oke, saya jawab ya. Oke, Monik. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana cara dapat prospek, prospek itu kan ada di mana-mana. Di Indonesia punya 280 juta jiwa. Di Jawa, Jabodetabek, itu kita ada 150 juta. Itu pun masih banyak banget, terlalu banyak. Kita ngomong Jabodetabek deh. Jabodetabek kurang lebih 15 juta. Kita anggap 10 juta aja. Saya selalu andai, seandainya cuma 1% orang yang jadi prospek kita, 1% dari 10 juta itu 100 ribu. Banyak nggak? Banyak banget. Jadi prospek itu ada di mana saja. Cuman kita harus tahu bisnis kita apa. Satu, kita harus menguasai product knowledge kita, menguasai kayak human relationship, bagaimana cara komunikasi sama orang, bagaimana cara membangun hubungan dan sebagainya. Jadi jangan ketemu orang atau ada prospek, jangan langsung tanya, Pak mau nggak join bisnis saya? Ya pasti enggak. Iya. Mau nggak? Dan pertanyaannya juga salah. Mau nggak? Dia punya dua pilihan, mau atau enggak. So dia tinggal jawab enggak, ya udah selesai. Karena mungkin dia lagi sibuk dan sebagainya. Jadi kita harus tahu setiap ketemu prospek kayak di mall, di mana kita ketemu orang, kita kenalan dulu. Kenalan dulu, build need-nya dulu. Saya biasanya kalau orang marketing kita ngomong FORM. Kuncinya itu FORM. Jadi tadi tanya caranya bagaimana? Kuncinya FORM, form. FORM itu F adalah family. O itu adalah occupation, R itu adalah rekreasi, M baru money. Jadi mulai dari F family, tanya dia, halo Pak, gimana? Punya anak berapa? Jangan tanya istri berapa. Anaknya berapa? Oh, anak saya udah gede-gede, lagi sekolah, lagi kuliah. Apa orang selalu bangga cerita tentang keluarga dia. Oh, anak pertama saya baru lulus, anak pertama saya kerja di mana, anak pertama saya baru punya anak dan sebagainya. Dia senang dong dia cerita. So dari cerita kita bisa tahu kondisi keluarga, latar belakang dia, kebutuhan dia apa. Baru tanya, Bapak kerjanya apa, Bapak bidangnya apa, Bapak di bidang apa. Jadi kalau dia sudah dewasa, atau kita lihat profilnya cukup bagus, pakai jas, penampilannya oke, jangan tanya Bapak kerjanya di mana. Iya. Jadi orang bisa tersinggung. Jadi tanya Bapak di bidang apa, Oh iya. Bapak sibuk apa. Dia bilang, enggak, saya udah pensiun, bisnis saya udah anak saya yang tangani dan sebagainya. Kita udah tahu profil dia. Atau mungkin dia masih sibuk dan sebagainya. Baru tanya rekreasi, hobinya apa. Jadi ngalir, jangan dihafal, ngalir gitu. Bapak biasanya kalau kegiatan kayak weekend gitu dan sebagainya, Bapak kegiatannya apa? Misalnya dia bilang, oh saya seminggu ya kalau sempat 3 kali main golf. Oh ya, wah hebat banget ya cerita. Jadi jangan ngomong, Pak ngapain sih main golf? Panas apa? Nah, coba bayangin kalau Anda ngomong gitu, dia kesan dong. Iyalah. Dia habis beli duit, beli apa, lalu cerita, wah hebat banget Bapak, masih sempat main golf, berarti Bapak sehat gini-gini. Bikin dia Nah, bangga gitu. ya dong. Iya. Orang main golf, dia beli tas golf, beli apa, stick golf berapa, terus ada yang orang bilang, ngapain, nggak usah. Terus mendingan duitnya kasih saya aja, wah. Nah, dari tadi family, occupation, rekreasinya apa? Kita sudah bisa tahu finansial dia gimana. Nggak perlu tanya lagi, Bapak ada duit atau enggak, nggak Iya. perlu. Karena kita udah tahu Nah, dari ketiga itu. terus kalau misalnya sebaliknya, dia curhat, oh enggak, saya baru habis di PHK, saya baru habis bangkrut, baru habis dipecat perusahaan. Waktu dia cerita, manusia pada dasarnya itu suka ngeluh. Jadi kalau kita bisa bangun hubungan dengan baik, nggak sampai setengah jam mereka mulai ngeluh, mulai cerita tentang masalah dia dan sebagainya. Nah itulah yang menjadi kita tahu need-nya apa. Contoh, saya di bidang kesehatan dan kecantikan. Kalau dia ngeluh, wah habis sakit nih, habis ini, habis berobat, habis cek apa-apa, saya udah tahu masuk. Tapi saya nggak akan langsung masuk. Kalau saya langsung masuk kayak sales dong. Saya tinggal dia ngomong, dengan dia ngomong dulu. Tapi dari dia ngomong, saya tahu saya akan masuk dari mana. Gitu. Kira-kira menjawab ya. Iya. Nah, sehingga ketemu siapapun itu bisa menjadi hot prospect buat kita. Kasih waktu, step by step. Dibikin dulu jadi database, jadi name list. Dan fokus ke orang itu, FORM, cari tahu. Setelah itu kita tahu prospek kita. Baru kita pikirkan bagaimana cara untuk memprospek mereka. Lebih efektif kan? Lebih efisien kan? Iya. Nah, itu. Semoga menjawab. Dari saya, Rudi.